Inspirasi. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, terima kasih saat ini sudah setia bersama kami di Pelorata pagi ini ya. Topik kita kami hadirkan yang pertama, Transnaker ND gelar sosialisasi pembentukan Bursa Kerja Khusus. Di ujung telepon sudah bersama kita Ibu Paulina Maria Songkares AMD, pengantar kerja ahli muda Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten ND. Selamat pagi Ibu Paulina. Selamat pagi. Iya. Selamat pagi. Baik, selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua ya. Dan menyempatkan waktu bersama Prosatur ND pagi hari ini 10 menitan ya kami sedikit mewawancara ya Ibu pagi hari ini terkait dengan Transnaker ND ya, gelar sosialisasi pembentukan Bursa Kerja Khusus. Begitu ya Ibu Paulina ya. Iya, Oke, baik. mungkin bisa dijelaskan apa yang dimaksud dengan Bursa Kerja Khusus yang digelar oleh Transnaker ND. Baik, Ibu Antonia. Bursa Kerja Khusus itu merupakan sebuah wadah yang dibentuk pada sekolah menengah kejuruan, lembaga pelatihan kerja, pada perguruan tinggi, dan pada sekolah-sekolah seperti SMK yang ada di beberapa sekolah yang ada di Kabupaten ND. Jadi Bursa Kerja Khusus ini menjadi tempat di mana para alumni bisa mengakses seluruh informasi pasar kerja, tidak lagi secara mandiri-mandiri, tetapi melalui wadah ini. Sehingga bagaimana berkaitan dengan mereka harus mencari tahu sekian lowongan pekerjaan yang ada di dunia usaha, dunia industri, itu mereka akan langsung mengetahui melalui Bursa Kerja Khusus yang dibentuk pada sekolahnya. Sebetulnya ada beberapa bursa kerja, di antara lain bursa kerja pemerintah. Kalau bursa kerja pemerintah itu biasa kita dinas transmigrasi dan tenaga kerja. Artinya pihak dinas. Ada bursa kerja swasta. Bursa kerja swasta itu Badan Perlindungan PMI, Pekerja Migran Indonesia, itu biasa lokasinya di provinsi. Terus ada lagi bursa kerja khusus. Nah, jadi bursa kerja khusus ini hanya dapat dibentuk pada sekolah-sekolah menengah kejuruan, lembaga perguruan tinggi, dan lembaga pelatihan kerja. Jadi sebetulnya kalau kita mau melihat bursa itu sebenarnya pasar. Jadi bagaimana kita bisa menelusuri, kita bisa mengakses sekian pasar kerja, sekian lowongan-lowongan yang ada, tetapi bukan untuk masyarakat luas. Kalau untuk bursa kerja khusus, bursa kerja khusus itu hanya berlaku pada para alumni-alumni yang ada pada sekolah-sekolah menengah kejuruan. Iya. Ya, ini kalau di ND sendiri yang disosialisasikan oleh Dinas Tenaga Trans ini di sekolah mana saja, Ibu? Sebetulnya Bursa Kerja Khusus ini untuk di Kabupaten ND, untuk di dalam wilayah kabupaten kota, itu sudah ada 8 yang sudah dibentuk, yaitu bursa kerja yang D3 Prodi Keperawatan, APER itu, bursa kerja di SMK Suradikara, SMK Muktiasa, SMKN 1, SMKN 2, SMK Yosudarso, terus SMK Santo Paskalis Pelayaran Lokoboko, itu juga sudah dibentuk ya. Terus ada salah satu LPK, yaitu Lembaga Pelatihan Mapindo yang ada di Suradikara. Nah, sehingga untuk di dalam kota itu ada 8, sedangkan di luar kota itu kita berupaya bahwa
semua kecamatan-kecamatan yang memiliki SMK itu menjadi sebuah kewajiban untuk harus membentuk bursa kerja khusus, sehingga proses pelayanan kepada para alumni untuk mengakses sekian informasi pasar kerja itu lebih dipermudah. Nah, untuk di luar Kabupaten Ende baru pada Madrasah Alia Kejuruan Negeri Ende yang ada di Desa Anaraja, Kecamatan Nangapenda. Sehingga bagaimana kita melakukan sosialisasi itu sebetulnya kita diminta oleh pihak sekolah. Jadi biasa mereka ada buatkan surat permohonan ke dinas, terus bagaimana meminta kita untuk memberikan sosialisasi. Jadi kita diminta sebagai narasumber, sehingga saya selalu diminta oleh sekolah-sekolah ini untuk memberikan sosialisasi sehingga anak-anak siswa-siswi itu tidak bertanya-tanya apa sih bursa kerja khusus. Bahkan para guru mereka tidak bertanya-tanya. Nah, tetapi untuk bisa bursa kerja khusus itu resmi dibentuk atau ada hanya dengan memiliki tanda daftar. Jadi sehingga setelah sosialisasi itu kita turun untuk menyerahkan tanda daftar. Biasanya ada permintaan dari mereka, apakah Bapak Kepala Dinas yang menyerahkan, apakah Bapak Bupati yang menyerahkan. Contoh kayak di Akper itu, nah itu Bapak Bupati dan Wakil Bupati yang menyerahkan. Iya. Jadi seperti itu. Oke, nah untuk Dinas Tenaga Trans sendiri ya melakukan kegiatan sosialisasi ini sebenarnya apa sih yang menjadi tujuan dari kegiatan sosialisasi ini digelar ya dengan BKK ini? Iya, tujuannya bahwa sehingga dari pihak dinas itu bisa melihat bahwa siswa-siswi yang ada pada sekolah menengah kejuruan atau para alumni ataupun masyarakat luas ketika harus mendengarkan informasi ini misalnya mereka bisa mengetahui sebenarnya apa sih bursa kerja khusus. Jadi kalau kita tidak melakukan sosialisasi pada sekolah menengah kejuruan kerja khusus, sehingga memang kegiatan-kegiatan ini, aktivitas ini, bagaimana kita melakukan sosialisasi ini memang seharusnya tetap dijalankan pada sekolah-sekolah menengah kejuruan. Nah, sehingga target kami Dinas Tenaga Trans itu sebenarnya di perubahan atau tahun depan itu semua sekolah-sekolah menengah kejuruan itu paling tidak harus sudah ada bursa kerja khusus. Sehingga macam di SMKN 4 yang ada di Kota Baru itu sudah kita lakukan identifikasi di sana, kita turun identifikasi, sosialisasi, terus di SMK Maukaro, Eko AE, nah itu juga butuh kita lakukan. Tetapi semuanya membutuhkan anggaran, membutuhkan dana, jadi tidak serta-merta kita melakukan seperti itu. Iya. Oke, dan terakhir, Ibu Paulina silakan. Ya, Ibu Paulina, ya terakhir apa yang menjadi harapan dengan dibentuknya bursa kerja khusus ini dari Dinas Tenaga Trans Kabupaten Ende? Harapan dari kita Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Ende bahwa dengan terbentuknya bursa kerja khusus sebetulnya ada yang melatar belakangi mengapa bursa kerja khusus itu dibentuk. Sebetulnya bagaimana kita berusaha untuk meminimalisir bahkan untuk tidak ada sama sekali pengangguran yang ada di wilayah kabupaten kota. Jadi ini menjadi salah satu upaya untuk bagaimana kita mengentaskan pengangguran yang ada. Tetapi memang tidak hanya sekedar bahwa bursa kerja khusus itu dibentuk. Setelah bursa kerja khusus itu dibentuk, ya peran dari pengurus BKK itu ya benar-benar harus total. Jadi sebagai ketua, sebagai sekretaris, sebagai seksi-seksi yang ada di dalam itu tidak hanya sekedar duduk manis saja, tetapi harus berusaha menelusuri sekian dunia kerja, dunia usaha, sehingga bisa
mendapatkan informasi-informasi peluang pasar kerja, bahkan lowongan-lowongan, dan mampu menempatkan para alumni di dunia kerja untuk siap kerja. Ya, Iya, seperti itu. baik. Terima kasih Bu Polina atas waktunya pagi hari ini bersama Prosatur RIND ya. Selamat beraktivitas, salam sehat dan salam sukses. Oke, selamat pagi Ibu. Salam sehat dan sukses selalu. Tuhan memberkati kita semua. Ya. Amin. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, barusan bersama kita Ibu Polina Maria Songkares AMD, pengantar kerja ahli muda Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten ND terkait dengan Distransnaker ND, gelar sosialisasi pembentukan bursa kerja khusus. Pro 1